Mikrofon. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب
حب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني إلى روح حب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الوزن سيد الشيخ محمد بن عبد الله بن مسلم المالك سيد الشيخ محمد سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahar dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-28. Artinya kita berada di fase terakhir daripada 3 fase yang ada di dalam Ramadan. Artinya kita masih berada di 10 akhir bulan Ramadan dan kita berada di akhir-akhir bulan Ramadan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhiruhu itqum minan nar. Akhir daripada Ramadan adalah kebebasan dan kemerdekaan daripada api neraka. Hadirin rahimakumullah, marilah dalam suasana akhir-akhir Ramadan ini yang sudah diselimuti perasaan gembira karena kita mungkin satu hari lagi, besok hari Selasa, hari Senin, dan insya Allah kemungkinan besar hari raya
kita akan bersamaan dengan kaum muslimin bersatu seluruh Indonesia. Adapun sebagian kecil itu biarkan saja. Kenapa? Karena insya Allah kita hari raya pun adalah hari Rabu, karena Muhammadiyah sudah memastikan diri atau mengumumkan bahwa hari raya adalah hari Rabu, karena mereka berpatukan dengan hisab, sementara kita, pemerintah dan kaum muslimin yang lainnya bersama organisasi Islam besar lainnya, diantaranya adalah Nahdlatul Ulama, dengan memakai metode ru'yatul hilal, melihat bulan. Kenapa insya Allah ada kesamaan? Karena menurut ilmu hisab, ada timbulnya bulan itu ada dua hal. Satu, ada yang disebut dengan wujudul hilal ghairu imkanir ru'yah. Yang kedua, wa wujudul hilal mungkinur ru'yah. Pertama, bulan itu timbul tapi tidak memungkinkan dilihat. Yang kedua, ini yang jadi masalah Muhammadiyah. Yang penting bulan itu timbul, dilihat apa tidak dilihat itu urusan lain. Nah, sedangkan kita ada yang disebut dengan wujudul hilal mungkinur ru'yah. Bulan itu timbul dan memungkinkan dilihat. Nah, sehingga dalam teorinya memungkinkan dilihat itu tergantung seberapa jauh posisi timbulnya bulan itu di atas ufuk. Dan insya Allah sore Selasa itu ketinggian bulan itu mencapai 8 derajat menurut ilmu hisab. Kalau 8 derajat itu boleh dikatakan sangat mungkin, bukan mungkin lagi, sangat mungkin terlihat. Biasanya yang terjadi perbedaan itu adalah apabila dalam catatan ilmu hisab ketinggian bulan itu 2 derajat, ini akan terjadi perbedaan dengan orang yang ahli hisab dengan orang yang memakai metode ru'yah. Makanya pemerintah kita mengambil patokan, bahkan katanya mengambil kesepakatan dengan negara lain yang serumpun seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, itu mengambil patokannya adalah 3 derajat. Sekalipun Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan ketinggian bulan 2 derajat itu sudah boleh diperpegangi dalam metode hisab, karena itu memungkinkan dilihat. Artinya insya Allah kita akan berhari raya bersama pada hari Rabu. Selebihnya adalah menunggu keputusan pemerintah. Itu yang menurut hasil muktamar Nahdlatul Ulama, bahwa kaum muslimin yang tergabung dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil keputusan bahwa metode kita adalah ru'yah, melihat bulan, sehingga ada yang disebut sidang isbat penetapan ada tidaknya melihat bulan. Berikut pemerintah melewati Kementerian Agama mengumumkan tentang hasil dan keputusan daripada sidang isbat tersebut. Hadirin rahimakumullah, yang sangat penting, bahkan lebih penting dari itu adalah kita mengintrospeksi, bahkan mengevaluasi, bahkan melihat apakah puasa tahun ini yang kita lakukan ibarat menanam pohon limau itu berbuah apa kada? Ibarat kita menanam pohon pisang itu, pisang mahuli kah, pisang Ambon kah, berbuah kada? Ibarat menanam mangga gadung, berbuah kada?
Kalau kita menanam pohon mangga, jangankan 1 pohon atau 10 pohon, kalau tidak ada buahnya merepotkan. Atau bahasa orang sekarang, pohonnya walang. Muninya walang, kada jadi apa-apa ngarannya. Orang nanam pisang kada ada buahnya apa-apa, ya sia-sialah. Padahal kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, beliau mengatakan innama maksudunas samar, tujuan kita itu adalah buah, las sajar, bukan pohonnya. Orang menanam pohon nyiur, yang utama itu adalah dicari buah nyiurnya. Orang menanam pohon mangga, yang sangat inti dicarinya itu adalah buah mangganya. Orang menanam rambutan Garuda, batuk dan sebagainya, itu yang tujuan utamanya adalah mencari buahnya, bukan pohonnya. Nah sekarang kalau dia menanam pohonnya ternyata tidak berbuah, kira-kira dia akan menyesal, dia akan meratapi kenapa pohonku tidak berbuah. Bahasanya walang, ada hasilnya. Nah begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah itu bagaikan kita menanam pohon. Kita sembahyang itu bagaikan menanam pohon. Kita puasa itu bagaikan menanam pohon. Nah permasalahannya, apakah kita akan memetik buahnya atau tidak? Kalau kita menanam pohon tidak memetik buahnya, maka susah dan payah inilah yang kita dapatkan. Apa yang dikatakan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak orang yang beribadah puasa namun tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya. Yang ada hasilnya cuma lapar dan haus, awak bekurus. Ya lumayanlah mun urang taganang takana diet mengurusi awak, ya adalah hasilnya mengurusi awak. Mun awak sudah kurus berdahulu, bertambah kurus, ini ajalah hasilnya, kurus ini ajalah hasilnya. Kita tidak menghendaki demikian. Nah disinilah sebenarnya oleh Imam Mustafa Al-Maraghi di dalam kitab Tafsir Al-Maraghi ada sebuah indikator ibadah kita itu akan menghasilkan buah bagaikan pohon yang berbuah kalau ibadah kita itu kita laksanakan dengan baik. Beliau mengatakan kullu ibadatin shahihah ta'sirun fi tahzibi akhlaqi sahibiha. Setiap ibadah apapun kalau benar dilakukan, sah dilakukan, dia pasti membentuk atau membekas dan membentuk kepribadian orang yang melakukan ibadah itu. Kalau ibadah yang kita lakukan itu tidak menghasilkan, tidak membekas, tidak membentuk kepribadian diri kita, itu menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu belum benar, belum sah, belum sah. Dalam gambaran lain, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menggambarkan begini. Innamal a'malu suwarun ashkhasun. Kita beramaliyah, sembahyang, puasa, baca Quran, itu bagaikan bahasa kita gambar-gambar yang kita bentuk. Boleh jadi sebagaikan patung-patung yang kita bentuk. Ada yang begini ibadahnya terbentuklah begini, ada yang begini baca Quran ibadahnya terbentuklah begini. Nah maka kalau patung ini tidak bisa hidup, apalah artinya? Apalah artinya?
Simbol barabai ini burung anggang. Ulun sendiri kada pernah melihat burung anggang itu nang gaya apa. Patungnya ada, tapi kada hidup. Ya cuman sekedar pemandangan aja. Hanya sekedar simbol, sekedar pemandangan yang tidak ada secara khusus memberikan manfaat. Begitulah amaliyah kita. Lalu agar amaliyah itu bermanfaat, hidup, dia membutuhkan roh. Dia membutuhkan roh. Roh inilah yang disebut dengan ruhul a'mal. Rohnya amal. Jadi amal kita itu bagaikan batang tubuh kita. Batang tubuh kita ini tanpa roh, dia tidak akan hidup. Semua ibadah yang kita lakukan itu bagaikan batang tubuh kita. Kalau dia tidak punya roh, maka ibadah kita, amal kita itu ya bagaikan batang tubuh kita tanpa roh. Artinya apa? Mati, tidak berfungsi. Waruhul a'mal. Lalu rohnya amal, al-ikhlasu, yaitu ikhlas di dalam beramaliyah. Maka ketika kita sembahyang ada ikhlasnya, dan ini pokok utamanya ada ikhlasnya, berarti sembahyang kita punya roh, hidup. Kalau hidup berarti bermanfaat. Puasa kita ikhlas berarti punya roh, hidup. Inilah yang dikatakan Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan karena cinta kepada Allah, karena iman, dan karena keikhlasan. Nah, ini ada rohnya. Ada rohnya. Rohnya itu adalah cinta dan keikhlasan. Maka dia berhasil dalam puasa itu, kharajat zunubuhu kayaumin waladathu ummuh. Dia keluar dari dosa-dosanya bagaikan seorang bayi baru dilahirkan ibunya. Kalau bayi baru dilahirkan ibunya, Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah, bersih. Maka begitulah orang puasa. Apabila dia melaksanakannya dengan keimanan, kecintaan kepada Allah, punya roh, ikhlas, dia akan menjadi fitrah. Makanya begitu dia keluar Ramadan disebutlah Idul Fitri, hari raya gembira. Hari raya itu kan disebut kegembiraan. Kenapa? Karena fitri, karena bersih kembali. Nah, lalu capaian yang kita capai dalam puasa itu kita lihat ayatnya. Apakah habis puasa ini kita akan mendapatkan buah dari puasa kita setelah kita mendapatkan kefitrahan? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan atau berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar tujuannya kalian menjadi orang takwa. Berarti buahnya puasa adalah tatakun,
takwa. Kalau belajar ilmu sharaf atau bahasa kerennya gramatika Arab, bahasa Arab dalam pondok disebut ilmu sharaf, orang akan bisa memahami tattaquna la'allakum tattaqun, agar kalian tattaqun, orang yang bertakwa. Itu namanya kata sifat. Takwa itu kata sifat. Berarti takwa itu sifat. Orang yang berpuasa tujuannya adalah membentuk sifat. Sifatnya adalah takwa. Terus orang yang bersifat takwa disebut muttaqin. Makanya orang khotbah faqad fazal muttaqun, sungguh beruntung orang yang takwa. Jadi takwa itu sifat, orang yang bertakwa itu disebut muttaqin. Nah, terus nang kayak apa garang sifat takwa itu yang dibentuk oleh puasa. Lalu para ulama bervariasi, bermacam-macam menggambarkan takwa itu. Ada yang lebih simpel aja. Lebih simpel memahami takwa. Nang setiap hari Jumat, apalagi hari raya Ijwa, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pertanyaannya, takwa itu sendiri apa? Kalau kita kupas pian tentang takwa ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin ujar sidin, at-taqwa fil Quran tutlaqu ala salasi ma'anin. Takwa yang kalimat takwa yang ada di dalam Quran itu mengandung 3 makna. Berarti 3 tingkatan takwa itu. Nah, ini kalau kita jabarkan ucapan Imam Al-Ghazali ini membutuhkan waktu nang panjang. Kita mencari nang simpel aja nah. Bahasa orang ini yang nyaman-nyaman ini sudah mudah dipaham, ringkas, mudahan kau menghasilkan ini karena buahnya ini. Kalau tanpa ini berarti puasa kita kada ada buahnya. Apa kata ulama? Takwa itu, sifat takwa itu tergambar dalam kalimat takwa itu sendiri. Apa? Pian bayangkan aja nah, mana nang bisa membayangkan. Nama-nama ngantuk kada usah dibayangkan. Kadang-kadang kau juga membayangkan ngantuk. Takwa itu tulisannya ta, qaf besar, waw, ada huruf berbentuk ya, tapi itu adalah alif. Takwa. Ada huruf ta, ada qaf, ada waw, ada alif. Tapi alifnya itu dalam ilmu sharaf tuktabu bisuratil ya. Dia ditulisnya aja bagaikan huruf ya, tapi itu bukan huruf ya, itu adalah alif. Takwa, makanya ada langgar darut takwa, langgar ini takwa. Nah, takwa itu 4 huruf, ta, qaf, waw, alif. Nah itulah takwa. Ada kali-kali itulah takwa. Berarti terus itu takwa 4 huruf itu apa? Nah kita urut. Ta itu apa? Qaf itu apa? Waw itu apa? Alif itu apa? Pertama ta. Ta itu adalah tajridul qalbi amma siwallah.
Takwa itu adalah satu tajridul qalbi, mengosongkan hati, mensunyikan hati, membersihkan hati amma siwallah, dari apapun selain Allah. Nah, kita lihat di dalam puasa kita dilatih. Ini hati artinya nih, takwa ini hati nih. Urusan hati dulu. Takwa ini urusan hati. Hatinya napa? Nang lain daripada Allah Ta'ala itu kosong di hatinya. Dengan kata lain, hatinya ini banyak berhubungan dengan Allah. Hatinya ini kada sibuk dengan himamud dunya, pikiran-pikiran duniawiyah. Pikiran-pikiran dunia. Kada. Hatinya ini sibuk lawan Allah Ta'ala aja. Ini sifat orang takwa. Nah, kita lihat aja. Di dalam puasa kita dilatih. Dilatih hati kita ini disuruh memperbanyak ibadah. Lalu ibadah itu akan mempengaruhi hati kita. Kemudian hati kita ini ternyata selalu terkoneksi. Bahasa orang internet nih. Terlalu koneksi aja tersambung terus nih. Tersambung terus lawan siapa? Lawan Allah. Nah, inilah orang takwa. Berarti hatinya tidak tersambung dengan dagangan. Hatinya ini kada selalu memikirkan dagangan, kada. Hatinya tidak selalu memikirkan usaha. Bukan tidak dipikirkan. Karena yang memikirkan ini akal. Hati jangan. Hatinya ini lawan Allah aja. Nah, ini orang takwa. Jadi koneksi hatinya itu lawan Allah. Aku mun aku hatiku ini kada lawan Allah pang rancak yang taganang. Tapi taganang lawan orang dekat dengan Allah. Itu kayak apa yuk? Yang umpama mestinya hati kita ini terhubung dengan Allah, tetapi ternyata tidak. Hati kita ini selalu terkenang dan terbayang. Nah, ya nang lagu-lagu terkenang-kenang terbayang itu. Tapi lain nang terkenang dan terbayang dengan orang soleh, dengan orang wali. Keganangan aku jadi apa yuk keganangan terus lawan guru sekumpul hati nih. Nah, itu kayak apa? Nah, ini ngarannya metode dalam tasawuf kunu ma'asadikin. Kalimat asalnya oleh para ulama begini, kun ma'allah fa illam takun ma'ahu fakun ma'aman ma'allah. Kalimatnya begitu. Hendaklah hatimu ini selalu bersama Allah. Jika tidak, maka hatimu bersama orang. Yang orang ini bersama Allah. Dalilnya dalam Quran, kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kalian bersama orang siddiq. Bahasa dalam kehidupan kita nang nyaman dipahami, iktibar Allah olahakan orang kada beisi kota be internet nih supaya terkoneksi ini kan maunya terkoneksi terus nih, terkoneksi terus, tapi aku jir kada berkota kayak apa yuk. Nah, berarti kada terkoneksi. Kada terkoneksi. Namun ke itu aja si Pulan, kau buka aja hotspotnya. Bukannya hotspot, lalu mau hotspot. Nang mau hotspot ini kada langsung ke Telkomsel kada, ini umpat di sini. Tapi nang di sini tahubung lah juga, tahubung. Nang langsung terkoneksi, ini orang nang banyak kota nih, hebat nih, wah lancar karena kotanya hebat. Ya, udah awal aku jarah.
kada sanggup aku jar ini, namunnya kada sanggup pada terkoneksi umpat ini nah, umpat sini, lalu hotspotnya dibuka, umpatnya tak koneksi juga karena ini tak koneksi. Nah iya itu kita lawan Rasulullah itu, Rasulullah itu bukan Allah Ta'ala. Kita ini disuruh mengingat Allah. Uzkurullah zikran katsira. Banyak-banyaklah kalian mengingat Allah. Terus kenapa mengingat Rasulullah? Rasulullah bukan Allah Ta'ala. Gitu. Nah Rasulullah ini orang nang tak koneksi terus lawan Allah. Jadi mun tak koneksi lawan Rasulullah sambung juga ngarannya. Nang kayak orang hotspot deh. Tersambung adanya. Tersambung. Tapi kan langsung matinya hotspotnya apa getem. Lalu Allah berfirman, ya Muhammad, man zakaraka fakat zakarani. Muhammad, siapapun yang mengingat engkau, siapapun yang menyebut engkau, sama aja mengingat aku. Kenapa? Karena Rasulullah itu terkoneksi lawan Allah. Hadirin rahimakumullah, beginilah hendaknya kita lihat di luar Ramadan, setelah Ramadan ini hati kita ini banyak kemana nih? Bebangatkah koneksinya lawan Allah? Berkurangkah? Bila inya semakin kuat hati kita ini terhubung dengan Allah dengan sebab Ramadan tadi, karena baca Quran, karena ini, karena itu, berarti sudah satu nih. La'allakum tattakunnya nih. Satu sudah. Alhamdulillah nyaman banget. Mun orang nih hati ini terkoneksi larus lawan Allah Ta'ala nyaman. Karena fungsi hati itu memang begitu. Hadirin rahimakumullah, satu, tajridul qalbi amma siwallah. Yang kedua, berarti berawal takwa itu dari hati. Setelah itu huruf qaf, ta, qaf. Apa itu qaf? Qaf itu qanaatun biqismatillah. Qanaatun biqismatillah. Qanaah dengan pemberian Allah yang berhubungan dengan rezeki. Artinya apa? Ini sudah sikap. Tadi hati, sekarang sikap. Puasa ini membentuk sikap kita, yaitu qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah ar-ridho bil yasir minal ato. Hati kita ini senang, tidak galau, tidak resah, tenang-tenang saja, sekalipun Allah memberi rezeki sedikit. Hadirin rahimakumullah, permasalahan hidup sekarang ini, mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, kita hidup sekarang ini adalah permasalahan materi. Bahkan kalau mohon maaf sekali lagi, kalau kita memahami lebih jauh, ternyata sekarang ini kehidupan kita ini sudah yang disebut dengan kehidupan materialistis. Mohon maaf. Ini sebenarnya filosofi barat. Kalau bahasa lain, inilah yang dikhawatirkan Nabi. Aku ujar Nabi, kada khawatir umatku itu dengan bermacam ini dan itu kada. Yang ku khawatirkan lawan umatku itu, kalau umatku itu sudah pahamnya paham materialistis. Segala sesuatunya itu diukur dengan uang. Wah, ini rumit, Pian. Dan ini
selalu diukur dengan uang, sehingga mohon maaf ada istilah orang sekarang, laki-laki mohon maaf, apa biar tampan tapi kada mapan, ke belakang dulu dong. Biar tuha tapi mapan, maju ke depan. Ya kada? Beginilah. Karena ujar bini-bini, hidup kada bisa hanya dengan cinta. Kada bisa hidup hanya dengan cinta. Hidup ini butuh makan, butuh pakaian dan sebagainya. Benar katanya, uang bukan segalanya. Tetapi segalanya membutuhkan uang. Biar mohon maaf aja, ini biar mau pirut tuha, tapi tabal kantung. Kalah nang anum nih kalah. Iyalah Bu. Iya. Iya. Artinya apa? Inilah yang disebut kehidupan selalu diukur dengan material. Maka disebutlah dengan paham materialistis. Sampai orang sekarang berkata, hidup ini adul aja, ada amat. Ada duit urusan lancar. Kan pemahaman kita, orang milihnya berduit bagaikan raja walau bungul. Orang pintar kan jadi bawahannya. Ini orang pianah kada tamat SD sekolah, boleh kita katakan anggap bodoh lah. Maka di SD aja kada tamat, tapi nya berduit. Mbah pian nang pintar-pintar tuh kau aja di bawahannya, nang ada-ada nih kayak itu Ya kada. Nah, datang nang bawahan nang begalar-galar ke rumah, minta bantuan. Datang ini, nah ini pian. Sehingga ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah kehidupan materialistis ini. Ibadah puasa mendidik kita agar kita bersifat qanaah. Kenapa? Orang kada sama rajakinya, kada sama takarannya. Orang biar berdagang sama, bahigaan kada sama hasilnya, karena rajaki itu sudah ditakar Allah, kada mungkin tak tukar. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami sudah membagi-bagi si fulan kainina rajakinya, si fulan begini. Sebenarnya sudah ditakar Allah. Kada akan berkurang, kada akan bertambah, kada akan tahurup. Tinggal kitanya aja nang menerima. Senangkah kadakah? Serakahkah kadakah? Nah, ini nang jadi masalah. Seorang ulama besar tabi'in yang disebut Sayyidut Tabi'in. Penghulunya para tabi'in, Imam Al-Hasanul Basri. Beliau seorang ulama yang ahli tentang kehidupan alam barzakh. Bahkan ada gambaran dia, orang ahli alam barzakh. Sidin mun melihat si pulan datang nih, umpama Sidin hidup, ulun datang kepada Sidin betakun guru kayak apa mama ulun, abah ulun di dalam kubur, Sidin kawa. Wah, ahli alam barzakh. Makanya rancak orang zaman Sidin tuh datang, guru kayak apa mama ulun di dalam kubur, kayak ini kini sih, mama ikam tuh begini. Nah, lalu dalam suatu pengalaman rohaniyah berkaitan alam barzakh ini, beliau bertemuan si fulan ternyata disiksa Allah. Ditakuni gawian nikah mah bagarang,
Enggak, kalau kita kisah gawian ulun nipu orang. Datang si Fulan takoni tersiksa dalam kubur. Ikam napa ini gawian ulun napa? Gawian ulun bekalahi terus. Gara-gara nampak mahwalakan masalah warisan. Terus setiap orang yang tersiksa itu ditanya si Din, ternyata beliau menyimpulkan. Ujar Sidin, kada kurang dari 300 orang yang aku temui dan aku tanyai, bahasa orangnya dirisit lah. Dirisit di apa? Ternyata aku punya kesimpulan. Semuanya ini tersiksa di alam kubur gara-gara urusan raja keja. Yalah, orang menipu itu urusan apa? Rejeki. Maling bang, rejeki. Perampok, urusan rejeki. Itu hija nang mana-mana urusan rejeki hija. Karena nang lain berarti izin urusan rejeki. Nah ini nang jadi masalah tuh. Sampai orang berucap tuh, lah jangan menggarak nasi piring jar, menggarak nasi piring nih, ya ini penyewaan jar. Iya urusan rejeki ini biar ngalih. Makanya pemerintah itulah bila urusan parut, urusan rejeki ini hati-hati. Ujar ya, bang alih urusan rejeki ini. Nah, kita ini diajarkan oleh Allah karena sudah ditakar rejeki kita kada sama, maka hendaklah kita itu ridho. Seapapun Allah memberi kita. Karena nang memberi rejeki lawan kita ini Allah, bukan nang lain-lain. Hari ini diberi Allah rejeki, alhamdulillah 100.000, biasanya 300.000, alhamdulillah. Ada merangut, Esok diberi Tuhan 50.000, senang aja, pokoknya hatinya senang aja, kada pernah mengeluh. Berapapun diberi oleh Allah rejeki cukup, kada pernah mengeluh. Inilah yang disebut qanaah. Qanaah itu merasa cukup, senang berapapun diberi Allah walau sedikit, sehingga hidupnya tenang, kada berpikiran sugih. Karena al-qanaatu kanzun la yafna. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah qanaah. Kenapa? Bila orang hidup itu qanaah, bersyukur dengan apa yang ada, senang dengan apa yang ada, kada mau berhutang ke situ kemari. Kada mau. Kita ini karena kada bersyukur dengan apa yang ada, lalu ingin nambah-nambah, berlubang di sana, berlubang di sini, berlubang di sana, berlubang di sini, akhirnya pusing. Hanya cuman satu, aku supan hidup kada kayak orang. Iyalah, akhirnya apa? Pusing, mikirakan. Nah, inilah yang tergambar, mohon maaf, inilah yang tergambar dalam kehidupan kita. Ketujuh, mengaridit. Karena saking kehendakan kada mau ukur rejeki, iya nang min ulun mohon maaf bu. Karena banyak keluhan gini, ulun bingung. Nang bini pegawai, nang laki pegawai, tapi min tiap bulan kada mau plus. Min tiap bulan bingung ulun. Ulun nang kada pegawai ini kan ada min-minnya plus saja ada. Culun apa ini min? Oh ternyata hidup hendak kayak orang. Nyata mun kayak itu artinya kada qanaah. Napang seberataan kredit oma. Ulun ngerejar kredit rumah, kredit sepeda motor, kredit mobil, kemudian kredit nama lagi kulkas dan sampai habis saya. Kenapa iya hendak kayak orang nanti? Akhirnya apa? Akhirnya pusing.
Akhirnya tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang. Ini namanya tidak qanaah, dan ini hidup kada mau tenang bisa. Sugih tidak. Lamun orang tuh sugih masih aja memikirkan tambahan, kada pernah bersyukur dengan apa yang ada, kada pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Pada hakikatnya dia adalah orang yang miskin yang perlu dikasihani karena dia dibelenggu oleh hawa nafsu serakah dengan harta. Puasa mendidik kita agar qanaah. Dah, ada lagi. Tawari kredit ini, dah ada, alhamdulillah. Nah ada nih jadi mati, alhamdulillah. Bilanya sudah ada, mungkin itu jar hidup. Kada akan bah, ada akan nyaman di bangja. Ukuran nyaman tuh di mana? Ukuran nyaman tuh di mana? Apa ukuran nyaman itu di mobil atau di hati dan perasaan? Ukuran nyaman biar di hati dan perasaan. Orang biar rumah kayak istana itu bagaikan neraka kalau pikirannya pusing, hatinya galau. Ya enggak ada? Ini ukuran nyaman di hati kita. Kekayaan, ketentraman, kenyamanan ada di hati kita, di perasaan kita. Bukan di materi, bukan di benda. Makanya ketika kita kada ada beban pikiran, kada ada perasaan, oh nyaman deh. Qanaatun bi qismatillah. Inilah puasa. Inilah orang takwa. Ini orang takwa. Kada bisa dikatakan qanaah kalau kesana kemari bikin hutang. Bahasa orang sekarang kada ganal pasak pada tihang kayak apa? Udah. 2, karena waktu menyerun nih hati jam. Liwat-liwat kesian juga. Nang ketiga, wow. Wow itu apa? Wafaun bi ahdillah. Orang takwa itu orang yang menunaikan janjinya terhadap Allah. Kita ini pernah berjanji lawan Allah. Kapan kita berjanji lawan Allah? Kita berjanji lawan Allah di saat di alam roh. Allah berkata terhadap roh kita, alastu bi rabbikum. Aku ini Tuhanmu lah. Qalu bala syahidna. Roh kita menjawab, inggih pian Tuhan kami dan kami bersaksi dan kami akan taat. Lahir ke dunia. Ingat janjimu. Laksanakan janjimu kepada Allah. Janji apa? Janji taat kepada Allah. Yuk laksanakan sembahyang, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nah ini sudah kita praktikkan. Nang terakhir, alif, unsun billah. Kejinakan, kenyamanan hidupnya hanya dengan Allah. Nah, orang takwa, orang yang tidak senang, orang yang tidak bangga, orang yang tidak senang hanya karena duniawiah, kada. Apa seseorang dapat jabatan tinggi lalu ia senang gembira? Tidak. Dia mendapatkan kekayaan yang melimpah, dia lalu menjadi senang gembira? Tidak. Dia mendapatkan kehormatan dalam kehidupan, kehormatan terhadap manusia. Inikah yang membuat senang? Tidak. Kesenangan hatinya itu, ketentraman, kedamaian di hidupnya ini hanya dengan Allah. Bahasa kita kayak ini jenah.
inya bila inya kada ingat lawan Allah gelisah. Gitu tuh. Bagaikan seorang bini kada kagenangan laki kada nyaman hati. Punya aku jar hati, punya bila asal lawan laki aja ada berduit kah, tenang, tentram. Orang yang takwa adalah orang yang ketenangan, ketentraman, kenyamanan dirinya hanya dengan Allah. Dunia ini dan sebagainya ini hanya sebagai penunjang kehidupan, hanya sebagai fasilitas kehidupan, ini pun hanya sebagai penunjang kenyamanannya kepada Allah. Ya bahasa umum simpelnya gitu nah. Hati kita ini bila lupa lawan Allah kada nyaman. Pokoknya bila ingat lawan Allah tuh nyaman, dia tenang. Pokoknya aja tenangnya lawan Allah Ta'ala aja. Nah lalu ini akan melahirkan kenyamanan bahasa kita kenyamanan jasmaniyah dan kenyamanan rohaniyah. Allah menjanjikan innal jannata uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang yang takwa. Baik surga dunia ataupun surga akhirat. Ini di dunia nyaman. Karena di akhirat surga pula. Makanya tinggal kita mudah-mudahan tarbiyah puasa ini akan menghasilkan lawan kita pribadi takwa. Sekalipun Nabi kita pun tetap minta lawan Allah. Allah diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah beri aku petunjuk, beri aku sifat takwa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu doa Rasulullah. Nah, secara umum kita bisa merasakan kayak apa setelah Ramadan ini kita menyambut hari raya dengan gembira, senang dan sebagainya karena rahmat Allah. Berikut ifik Ramadan itu kita bisa merasakan kepada diri kita. Alhamdulillah aku senang, tenang, sudah nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan surga duniawiyah yang dicapai dengan takwa. Hadirin rahimakumullah. Terakhir, ini namanya ilmu. Penjelasan tentang ilmu. Nah, kemudian terakhir amal, yang mudah-mudahan dengan amal ini kita lebih tertunjang dalam mencapai takwa. Salah satu amalnya adalah yang ulun ingin berikan, dan pian mohon maaf terlambat lah, ulun ini terliwat nah agak siang. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengamalkan amalannya zikir ini bagian daripada amaliyah tarekat Idrisiyah yang didapat oleh Imam Ahmad Ahmad bin Idris dari Maroko. Beliau bertemu dengan Rasulullah secara yaqzah, secara sadar, kayak kita ini bertemu, diberikan Nabi zikir yang harus diamalkan. Nyaman aja zikirnya, ini kada ulun tulis, tapi mudah-mudahan hafal atau kena ditulis terserah. Karena begitu kita mengamalkan ini banyak yang kita dapatkan. Yang jelas ini adalah sambungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya, zikirnya ulun bacakan dulu, Ian sambil dengarkan. Karena kita sama-sama membaca, berikut ulun jelaskan cara mengamaliakannya, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sekali lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sekarang ulun baca pian iringi, kita baca 3 kali, hanya ulun menjelaskan cara mengamaliakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hafal lah kira-kira. Bu, hafal bu. Nang 3 kali deh dia jadi hafal lah kira-kira. Nah, ada apa aja lah. Kada masuk, kada merikit. Ada wae pula. Berarti kena ulun tulis, silahkan difotokopi. Minta kertas kena, ada kertas. Ulun tulis, kena tolong difotokopi. Silahkan bagi. Cara mengamalkan mudah aja. Ini sekali lagi ini amaliyah, bagian daripada amaliyah sebuah torekat yang disebut dengan torekat Idrisiyah. Dari Imam Ahmad bin Idris dari Maroko, beliau bertemu dengan Rasulullah. Ini zikirnya. Untuk apa? Kepanjangan ulun jelaskan, ini sudah kesiangan di ulun. Nah, nang jelas itu untuk mengkoneksikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga cukup. Mengamalkannya kadang kali juga imbah sembahyang 3 kali. Bisa imbah sembahyang 3 kali, habis sembahyang 3 kali. Apabilakah pendudian kah, penangahan kah, pemulaan kah dibaca karena banyak amaliyah, terserah. Bila hendak banyak 300 kali, bila hendak banyak lagi 313 kali. Jangan sedikit juga 3 kali juga. Ya kalau nang handep-handep aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Imbah sembahyang 3 kali. Hadirin rahimakumullah. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampeyan barataan. Ulun hari ini terakhir kuliah subuh di Langgar ini. Maka selama ulun kuliah subuh di Langgar ini ada ucapan perbuatan yang salah dan yang kada menyamankan, ulun banyak-banyak minta ampun dan minta maaf dan minta ridha, minta halal. Ulun ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu syiaman wa syiyamakum, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala, disihatkan Allah, dipanjangkan Allah umur kita, sehingga bertemu kembali di bulan Ramadan tahun akan datang. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min al-'ayyi nas'aluka al-afwa wal 'afiyata daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.